Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Reward Excellent Guslow dari jurusan Technopreneurship 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah makalah. Di sini adalah makalah dari Warung Rakyat. Dalam makalah ini ada beberapa step-step yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Namun untuk step yang pertama adalah mind mapping. Dalam mind mapping ini kita harus memetakan sebuah masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini saya memetakan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar adalah naiknya harga minyak goreng. Nah, di sini pada kotak pertama ini saya menjelaskan tentang masalah yang terjadi yang berada di daerah saya, yaitu daerah Binong. Yang kemudian saya petakan kembali menjadi naiknya harga minyak goreng sebagai sebuah masalah yang akan kita telusuri sehingga dapat ditemukan sebuah solusi dan dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Oke, setelah itu di sini kita akan buat dampak yang akan timbul dari masalah-masalah yang sudah kita petakan tersebut. Di sini untuk masalah yang pertama adalah usaha UMKM yang menggunakan minyak goreng menjadi sepi dan mengalami kerugian. Kita sering lihat ya bahwa kebanyakan UMKM yang berada di lingkungan sekitar kita itu rata-rata mereka menggunakan minyak goreng, sedangkan permasalahan di sini adalah minyak goreng itu harganya naik atau mahal. Kemudian rata-rata makanan yang berada di daerah Binong ini menggunakan minyak goreng, baik itu pecel ayam, eh, kemudian pecel lele, kemudian eh, ya goreng-gorengan, tahu sumedang dan lain-lain. Itu semua adalah makanan-makanan yang memprioritaskan penggunaan minyak goreng. Kemudian warung yang menjual minyak goreng mengambil keuntungan yang jauh lebih besar sehingga menjadi sepi pembeli. Tentu saja kenaikan dari harga minyak goreng ini sangat berdampak bagi beberapa warung ataupun toko-toko yang menjual minyak goreng. Eh, dari harga minyak goreng yang sudah mahal, kemudian dia jual, jika tidak menaikkan harga, mereka tidak akan mendapat sebuah keuntungan. Jadi sudah harga mahal, dijual lebih mahal. Ya akibatnya adalah menjadi sepi pembeli. Kemudian masyarakat menjadi jarang membeli minyak goreng karena mereka tahu bahwa penggunaan minyak goreng ini sangat berisiko untuk kedepannya, untuk kehidupan kedepannya. Udah gitu, mereka harus memikirkan jangka waktu ke depan, baik untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan pangan, dan lain-lain. Kemudian persaingan semakin ketat dengan munculnya merek-merek baru. Nah, merek-merek baru ini sering kita lihat selain Bimoli, kemudian Sanko, dan lain-lainnya itu semakin banyak bermunculan merek-merek baru dengan menawarkan harga-harga yang jauh lebih miring dari yang minyak goreng yang kita kenal. Seperti itu. Kemudian di sini saya memetakan kembali dari dua hal ini, yang pertama dan yang kedua ini, terjadi dampak lain yaitu terjadinya kenaikan harga pada bahan pangan yang menggunakan minyak goreng. Maka solusinya adalah di sini solusinya saya membagi menjadi dua bagian. Untuk dua kotak ini, solusi yang bisa saya temukan adalah membuka rumah makan steak ayam dengan harga yang jauh terlebih terjangkau dibandingkan makanan-makanan yang uh, menggunakan minyak goreng seperti itu. Kemudian di tiga kotak ini saya memetakan sebuah solusi, yaitu yang pertama membuka warung atau toko khusus minyak goreng dengan berbagai macam merek minyak goreng. Dan solusi yang kedua adalah memberikan rekomendasi produk-produk minyak goreng yang terbaik dengan menaruh produk tersebut di tempat khusus sehingga mudah dilihat oleh pelanggan. Nah, tentunya hal ini juga kita sering lihat di beberapa toko gitu, mereka menaruh
tempat-tempat yang memang mudah dilihat pelanggan sehingga barang tersebut gampang dijangkau oleh pelanggan atau dibeli gitu dibandingkan produk lain. Kemudian melalui solusi ini saya menyimpulkan bahwa mengambil keuntungan yang sedikit karena kenapa? Karena ini adalah sociopreneur atau ibaratnya kewirausahaan sosial yang seharusnya kita lebih membantu kepada masyarakat yang memang sedang mengalami kesulitan. Maka di sini kita memetakan masalah yang ada, kemudian kita akan mencari tahu solusinya apa, sehingga solusi tersebut bisa dijadikan sebagai peluang. Maka di sini solusinya adalah dengan membuka toko tersebut atau warung tersebut, kita mengambil keuntungan yang jauh lebih sedikit dan kalau bisa kita tidak mengambil keuntungan sama sekali. Namun perlu diketahui bahwa untuk hal-hal seperti ini sangat sulit teman-teman untuk kita tidak mengambil keuntungan. Maka di sini saya mengambil keuntungan yang sedikit saja yang kemungkinan bisa membantu meringankan beban masyarakat terhadap minyak goreng. Kemudian selalu mengadakan promo-promo menarik dan mengadakan potongan harga di hari-hari tertentu. Misalnya di hari kemerdekaan atau di tanggal merah atau di hari raya apa, toko kita akan mengadakan promo-promo menarik, misalnya buy one get one atau potongan harga 25% dan lain-lainnya gitu. Sehingga seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia lebih menyukai promo menarik ataupun potongan harga. Jadi di sini saya mengambil solusi untuk bisa menarik pelanggan dan bisa membantu masyarakat juga. Di sini kita mengadakan promo menarik dan mengadakan potongan harga seperti itu. Kemudian promo menarik dan potongan harga ini juga dapat diaplikasikan ke rumah makan steak yang tentunya dengan tujuan yang sama untuk bisa menarik pelanggan dan membantu mengalihkan pelanggan atau masyarakat untuk bisa menggunakan metode memanggang, yaitu dengan steak ayam. Lalu pertanyaannya, mengapa steak ayam? Di sini saya memilih solusi steak ayam karena rata-rata makanan yang berada di daerah saya ini, daerah Binong ini adalah makanan-makanan berbahan baku ayam. Jadi warga atau masyarakat di sekitar tempat saya ini, mereka lebih mengutamakan makanan pokoknya adalah ayam dibandingkan daging-daging seperti sapi dan lain-lain. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah kita telah memetakan permasalahan dan telah menemukan solusi-solusinya, kita membuat diagram fishbone. Diagram fishbone ini kita di sini saya bentuk seperti ikan, jadi untuk lebih mempermudah teman-teman semua untuk bisa mengerti fishbone itu modelnya seperti apa. Jadi untuk di kepalanya ini adalah permasalahannya, permasalahan besar yang terjadi di lingkungan sekitar kita yang memang perlu kita ketahui permasalahannya dan perlu ditemukan solusinya. Untuk yang pertama adalah personalnya. Nah, di sini personalnya adalah permasalahannya yang pertama, minyak goreng ini merupakan produk nomor satu bagi setiap ibu rumah tangga. Tentu setiap ibu kita atau wanita-wanita lain juga mereka menggunakan minyak goreng dalam keseharian mereka untuk mereka memasak, baik memasak untuk keluarganya maupun diri mereka sendiri. Namun poin yang kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang minyak goreng kelapa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan orang-orang mungkin kurang pengetahuan ya tentang minyak goreng kelapa itu atau kelapa buah itu bisa dijadikan sebagai alternatif minyak goreng. Jadi jika minyak goreng tidak ada atau minyak goreng kelapa sawit tidak ada, sangat langka, maka metode ini bisa saja dilakukan sebagai solusi
mengatasi permasalahan dari krisis minyak goreng. Kemudian yang ketiga, sifat malas pada masyarakat. Tentu tidak lekas dari sifat malas, masyarakat tidak ingin membuat metode tersebut. Jadi sifat malas ini yang justru menghambat mereka untuk mengatasi masalah. Maka dari itu, permasalahan tingginya minyak goreng ini tidak cepat kelar atau membutuhkan jangka waktu yang cukup lama karena mereka tidak ingin dan kurang juga pengetahuan tentang media alternatif seperti itu. Kemudian ada permainan oknum dalam dan luar negeri. Permainan oknum dalam dan luar negeri ini dari kabar yang beredar bahwa adanya permainan atau adanya kelalaian dari oknum luar negeri dengan oknum dalam. Jadi minyak goreng ini menjadi lolos ke luar negeri yang seharusnya tidak diekspor ke luar negeri seperti itu. Kemudian di sini ada measurements. Measurements yang pertama adalah proses produksi yang terhambat. Tentu dengan kelangkaan dari produk secara otomatis bahan baku pun juga semakin menipis gitu. Jadi proses produksinya menjadi terhambat. Kemudian sulit menentukan jumlah produksi karena dengan keterhambatan tersebut tidak bisa diprediksi bahwa dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan ke depan perusahaan minyak goreng ini dapat menghasilkan berapa ratus atau berapa puluh minyak goreng. Seperti itu. Yang terakhir adalah sulit menentukan produk kualitas baik dan kualitas yang kurang baik. Mengapa demikian? Karena dengan krisis ini setiap orang pasti menghalalkan berbagai cara. Maaf, bukan kita menjerumus ke hal yang buruk atau menuduh kepada oknum-oknum, namun dalam hal ini mereka berusaha untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga kita juga sebagai masyarakat yang kurang pengetahuan juga menjadi kita tidak tahu gitu mana kualitas minyak goreng yang baik dan mana kualitas minyak goreng yang kurang baik. Karena yang penting adalah kita terpenuhi kebutuhan akan minyak goreng tersebut. Seperti itu. Maka memang sulit ditentukan tentang kualitas produk dari minyak goreng karena ditambah dengan berbagai macam merek baru yang keluar, itu yang mempersulit untuk bisa membedakan mana kualitas yang baik dan yang buruk. Kemudian environment. Yang pertama adalah masyarakat menjadi lebih suka terhadap makanan-makanan yang menggunakan minyak goreng. Yang kemudian harga makanan di rumah makan menjadi meningkat dan harga minyak goreng di toko dan warung menjadi meningkat. Hal-hal inilah yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya, tentang tingginya harga minyak goreng ini. Tentunya harga makanan di warung, baik di rumah makan Padang, atau di warteg, atau di tempat lainnya, pasti mereka harga makanannya naik dikarenakan harga minyak goreng naik. Demikian juga dengan warung-warung yang mereka menjual minyak goreng, tentu harga juga akan semakin meningkat dibandingkan harga-harga sebelumnya. Ditambah dengan masyarakat yang memang lebih menyukai makanan-makanan yang terbuat atau menggunakan minyak goreng. Seperti itu. Kemudian dari segi material yang pertama, krisis bahan baku minyak goreng. Itu sudah pasti dikarenakan adanya pengeksporan ke luar negeri menjadi akibat bagi kita krisis bahan baku. Yang kedua, pada minyak goreng merek baru memiliki bahan yang kurang bagus dan kualitas pada minyak goreng merek baru ini menurun. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa krisis ini setiap orang akan mencoba untuk mencari jalan keluar atau mencari solusi melalui
pembuatan minyak goreng merek baru untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap orang. Jadi memang eh, entah mereka mengdaur ulang minyak-minyak yang yang sudah terpakai, atau minyak goreng yang murah kemudian diolah kembali dan lain-lain, seperti itu dia, demi untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat akan minyak goreng. Kemudian dari segi metodenya, yang pertama itu mengutamakan pengiriman ke luar negeri, yang mengakibatkan Indonesia atau wilayah di lingkungan sekitar kita menjadi kesulitan minyak goreng, atau minyak goreng semakin langka dan harganya pun menjadi meningkat, menjadi tinggi. Kemudian yang kedua, pemerintah belum menetapkan kebijakan untuk mengembalikan harga standar minyak goreng. Dari segi mesin, yang pertama, perlengkapan distribusi menjadi langka. Kenapa? Karena dari krisis bahan baku menjadi sulit memproduksi, proses produksi menjadi terhambat, secara otomatis perlengkapan distribusi juga menjadi langka karena banyak mobil-mobil ekspor, mobil-mobil pengiriman itu menjadi terhambat juga, menjadi langka juga. Jadi penyebaran minyak goreng tidak semuanya luas. Jadi ada yang sebagian di wilayah lengkap, sebagian di wilayah tidak, kurang lengkap, sebagian di wilayah belum dapat sama sekali, seperti itu. Yang kedua adalah sulitnya kendaraan distribusi. Itu yang menjadi permasalahan dari segi mesinnya. Dari diagram fishbone ini kita beralih ke tabel akar penyebab dan fakta serta data tingginya harga minyak goreng di daerah Pinang. Nah, perlu menjadi catatan bahwa tabel akar penyebab, fakta dan data ini adalah merupakan pembuktian bahwa setiap informasi yang ada di diagram fishbone tersebut memang betul ada datanya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa sembarangan asal mengucap bahwa hal-hal tersebut demikian, krisis bahan baku menjadi demikian, proses produksi terhambat. Tidak ya teman-teman. Jadi di sini kita menjadi sebuah pembuktian bahwa memang setiap statement yang ada di diagram fishbone tersebut ada bukti dan ada dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menseleksi beberapa poin yang ada di diagram fishbone tersebut. Saya cocokkan dengan data-data atau statement-statement yang berada di internet yang sesuai dengan statement saya yang berada di diagram fishbone tersebut. Untuk yang pertama, dari segi personil, yang pertama, minyak goreng menjadi produk nomor satu bagi setiap ibu rumah tangga dari tabel akar penyebab. Nah, fakta dan datanya adalah ibu rumah tangga menjadi kesulitan untuk memasak sehari-hari. Hal tersebut adalah sebuah tanda bahwa memang produk minyak goreng ini benar-benar produk nomor satu yang dibutuhkan bagi setiap ibu rumah tangga, adalah produk terpenting bagi setiap ibu rumah tangga. Sehingga dengan krisisnya bahan baku, krisisnya minyak goreng, tingginya harga minyak goreng ini, ibu-ibu rumah tangga menjadi kesulitan nih untuk memasak di kehidupan sehari-hari mereka, baik memasak untuk keluarganya, untuk anaknya, dan lain-lain. Mereka menjadi kesulitan, seperti itu. Kemudian yang kedua, permainan dari oknum dalam. Dari oknum dalam ini saya menemukan dua fakta dari sumber yang terpercaya. Yang pertama, ulah sekumpulan dan ulah spekulan dan para distributor yang menahan pasokan minyak goreng hasil market obligation atau DMO. Jadi memang ulah spekulan dan para distributor ini mereka sengaja untuk menahan pasokan minyak goreng yang ada, yang jadi misal seperti ini, sebagian sudah diekspor ke luar negeri dan sebagian masih berada di Indonesia. Nah, yang berada di Indonesia inilah ditahan oleh
spekulan dan para distributor. Karena dengan mereka menahan di masyarakat menipis, ketika mereka keluarkan ini harganya menjadi tinggi. Mereka mengambil keuntungan yang jauh lebih banyak seperti itu. Yang kedua, dugaan adanya kecurangan di hilir karena barang masuk langsung diborong, disimpan, yang kemudian dijual ke tempat lain. Jadi memang adanya kecurangan dari oknum-oknum dalam, yaitu dengan mereka barang masuk langsung diborong atau langsung dibeli, kemudian mereka simpan, setelah mereka simpan baru mereka jual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kemudian dari segi material, krisis bahan baku, fakta dan datanya adalah banyak produsen minyak goreng dari dalam negeri yang tidak memiliki kebun sawit dan mereka kesulitan mendapatkan bahan baku. Jadi perlu diketahui teman-teman semua bahwa tidak semua produsen minyak goreng di dalam negeri ini memiliki kebun sawit. Mereka juga mengambil bahan baku dari tempat-tempat lain seperti itu. Jadi ketika kesulitan bahan baku, secara otomatis produsen lain-lainnya yang tidak memiliki kebun, mereka juga kesulitan mendapatkan bahan baku. Kemudian material yang kedua, minyak goreng merek baru memiliki bahan yang kurang bagus. Fakta dan datanya adalah minyak goreng yang baik berwarna jernih dan tidak kecoklatan atau keruh. Nah, seperti yang teman-teman sering lihat di warung atau di toko-toko yang berada di luar sana, banyak merek-merek baru yang warnanya justru dia lebih agak kecoklatan atau keruh. Jadi dia tidak berwarna jernih seperti Bimolis, seperti Sanko, seperti itu. Mereka justru cenderung lebih berwarna kecoklatan, seperti yang kita sering lihat jika minyak yang sudah digunakan untuk menggoreng, mereka kan secara otomatis warnanya akan berubah menjadi agak kecoklatan. Nah, ketika teman-teman lihat, pasti merek-merek baru itu memiliki warna yang lebih kecoklatan dibandingkan minyak goreng yang seperti kita kenal atau seperti yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga, mengutamakan pengiriman ekspor. Fakta dan datanya adalah kenaikan harga minyak goreng ini disebabkan oleh kinerja ekspor. Berarti memang betul bahwa tingginya harga minyak goreng dan krisisnya minyak goreng ini atau krisis bahan baku ini disebabkan karena kinerja ekspor dari dalam negeri ke luar negeri. Sehingga kita menjadi sulit dalam mengkonsumsi minyak goreng. Kemudian dari segi measurement-nya, yang pertama, proses produksi menjadi terhambat. Fakta dan datanya adalah banyak eksportir sawit ternyata tidak pernah memasok bahan baku untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Sehingga membutuhkan waktu untuk mencari pelaku usaha domestik. Jadi mereka mencari pelaku usaha domestik untuk bisa membantu mereka tetap menjalani produksi mereka. Karena dinyatakan bahwa banyak eksportir sawit ternyata tidak memasok bahan baku untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Seperti itu. Yang kedua, sulit melakukan perbandingan kualitas produk. Fakta dan datanya adalah banyak pemalsuan dan bahan-bahan kimia tambahan di tengah kelangkaan minyak goreng. Yang kelima, environment. Yang pertama, makanan menggunakan minyak goreng lebih mendominasi. Fakta dan datanya adalah data Susenas Modul Konsumsi 2002 menyebutkan bahwa minyak gorengan dipilih oleh hampir separuh rumah tangga di Indonesia dengan persentase 49%. Hampir setengah persen warga Indonesia lebih menyukai gorengan, makanan yang menggunakan minyak goreng. Jadi dari tabel akar penyebab ini didukung dengan sumber yang berada di internet, yaitu setengah persen masyarakat yang lebih menyukai makanan dengan menggunakan minyak goreng. Yang kedua,
harga makanan meningkat. Fakta dan datanya adalah harga minyak goreng yang naik berpotensi menaikkan harga makanan. Kemudian yang ketiga, harga produk di toko dan warung meningkat. Fakta dan datanya menyatakan bahwa produk banyak tetapi harga tergolong mahal. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa memang tingginya harga minyak goreng ini, makanan-makanan berpotensi harganya menjadi meningkat atau mahal. Kemudian produk yang berada di toko-toko juga akan semakin mahal. Kemudian yang terakhir dari segi mesin, pertama sulitnya kendaraan distribusi. Fakta dan datanya adalah kenaikan harga kendaraan distribusi. Maksudnya apa sih kenaikan harga kendaraan distribusi? Ya, jadi dengan kelangkaan barang ini secara otomatis harga distribusi menjadi mahal juga. Karena dengan produknya mahal, alat distribusinya atau perlengkapan distribusinya atau kendaraan distribusinya ini menjadi sulit ditemukan. Menjadi ketika ada mobil atau ada kendaraan untuk mendistribusi minyak goreng, harganya pun menjadi tinggi. Harga distribusinya menjadi tinggi. Nah, setelah dari tabel akar penyebab ini, kita akan beralih ke skop potensial bisnis toko minyak goreng dan stek ayam. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, di mind mapping, saya mengambil dua solusi, yaitu dengan membuka toko minyak goreng dan juga membuka stek ayam. Dalam skop potensial bisnis ini terdapat dua komponen, yaitu project dan produk scope. Nah, project dan produk scope ini keduanya dijelaskan dalam poin-poin di bawah ini. Yang pertama, project scope. Tujuan utama dari project. Segmen yang pertama adalah spesifik. Tujuan utamanya dari project scope ini adalah memberi fasilitas bagi masyarakat untuk menemukan berbagai macam merek minyak goreng dan memberikan sarana pengganti minyak goreng dengan saya membuka restoran steak ayam ini. Gitu. Jadi dengan membuka toko minyak goreng ini dan membuka restoran steak ayam ini, memang saya lebih memfokuskan ke arah kebutuhan dari masyarakat itu, dari permasalahan yang sudah saya petakan di awal tadi. Kemudian dari measurable, cara mengukur pendapatannya adalah dengan melihat respon konsumen dengan keberadaan proyek ini yang dapat menjadi solusi terhadap kesulitan yang dialami oleh konsumen. Jadi dalam poin ini itu cara kita mengukurnya adalah dengan kita melihat respon dari si konsumennya. Apakah konsumennya ini merasa terpenuhi atau tidak, mereka datang ke toko kita atau tidak, mereka menyukai produk kita atau layanan kita atau tidak, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, achievable. Tujuannya yang ingin dicapai adalah bisa membantu kesulitan yang ada di lingkungan sekitar agar masyarakat tidak kesulitan dalam hal harga minyak goreng yang tinggi. Kemudian dari segi realistik, tujuannya adalah tercapai tanpa melebihi anggaran karena proyek ini diimbangkan dengan anggaran. Jadi tinggal disesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, realistisnya di sini maksudnya adalah kita tidak membuka usaha dengan melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi misal saya memiliki anggaran 10 juta. 10 juta itu saya maksimalkan dengan membuka dua usaha ini. Seperti itu. Jadi saya bisa membuka toko minyak goreng dan saya juga bisa membuka restoran steak ayam tanpa saya melebihi anggaran dari
yang sudah saya tetapkan ini, yang 10 juta ini, teman-teman, seperti itu. Nah, dari segi timely, dapat dicapai karena proyek ini ada pada saat masyarakat sedang mengalami kesulitan. Jadi, memang toko ini akan dibuka atau akan berada di tengah masyarakat ketika memang mereka sedang kesulitan minyak goreng, seperti itu. Kemudian dari segi hambatan potensial, yang pertama hambatan yang mungkin terjadi adalah dari segi lokasi proyek ini yang akan dibangun, karena untuk di daerah Binong sendiri cukup sulit untuk bisa menemukan lokasi yang sangat strategis untuk bisa membuka usaha ini, seperti itu. Yang kedua, pemasukan terhadap proyek, karena memang proyek ini tidak mengambil keuntungan yang besar, jadi memang lebih fokus kepada membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Berikutnya, pesaing yang mungkin mirip dengan proyek ini. Jadi ketika kita usaha, nanti akan di benchmark lagi oleh orang lain yang mereka melihat bahwa usaha ini sebuah peluang bagi mereka juga untuk mereka bisa menghasilkan pemasukan mereka atau mereka menghasilkan uang, seperti itu. Itu akan menjadi hambatan kita karena adanya pesaing, adanya pilihan bagi konsumen memilih layanan atau produk yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir dari hambatan potensial adalah persepsi yang ada di benak konsumen mengenai produk yang akan ditawarkan. Hambatannya adalah terutama bagi si minyak goreng ya, atau toko minyak goreng ini sangat berpotensi terhadap persepsi konsumen. Karena mengapa? Karena dalam benak konsumen mereka berstigma bahwa minyak goreng ini sudah mahal. Ketika saya datang ke usaha ini, ke toko minyak goreng Parili ini, tetap saja harga akan semakin tinggi, harga akan mahal, minyak gorengnya bakalan mahal. Itu yang menjadi hambatan bagi usaha ini, seperti itu dalam menjalankannya, karena memang sudah ada stigma-stigma yang kurang baik tentang minyak goreng karena permasalahan yang beredar, seperti itu. Dari segi sumber daya, yang pertama lokasi toko, tentunya yang berada di lokasi daerah Binong, karena kan untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang berada di lingkungan daerah Binong ini. Kemudian dari segi tenaga kerja atau karyawan, kemudian aplikasi pembukuan, dan banner untuk promosi. Kemudian dari jadwal proyek ini akan dimulai sekitar tanggal 1 atau 2 September 2022. Pembukuan akan dilakukan setiap bulannya, tentu untuk kita bisa melihat berapa penjualan yang sudah terjadi, berapa produk yang sudah terjual, dan lain sebagainya. Kemudian pelaporan pemasukan dan penjualan produk dilakukan di akhir tahun. Kemudian melakukan pengecekan stok barang setiap harinya dan melakukan pengorderan barang 1 bulan sebelum barang benar-benar habis. Dengan tujuan kita mengantisipasi barang tersebut tidak tersedia. Jadi kita sudah mempersiapkan produk-produk yang misalnya sudah habis atau stoknya sudah menipis 1 bulan sebelumnya, agar kita bisa melihat bahwa produk ini memang sedang sulit, atau produk ini memang tidak ada di pasaran, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian dari daftar pemangku kepentingan, yang pertama ada owner, ada masyarakat daerah Binong, dan ada juga investor. Investor ini tentunya membantu kita dalam membuka usaha ini, seperti itu. Jadi investor ini tujuannya mereka penanaman dana di toko ini, yang kemudian mereka akan mendapatkan komisi dari kita, seperti itu. Yang kedua, produk scope. Yang pertama pengguna,
Poin pertama dari pengguna yaitu dari masyarakat daerah Binung itu sendiri yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, para UMKM yang memerlukan minyak goreng untuk bisa menjalankan usaha mereka tentunya. Ya, poin yang kedua, preposisi nilai produk. Yang pertama, menawarkan harga minyak goreng yang murah dan menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dengan menggunakan metode memanggang dengan harga yang terjangkau. Jadi, preposisi produk ini kita tidak mengambil keuntungan yang besar, kita lebih berfokus ke kebutuhan pangan masyarakat. Yang terpenting adalah masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng sebagai kebutuhan mereka, dan kita bisa mengalihkan fokus mereka ke metode memanggang yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan harian mereka, kebutuhan pangan mereka, dan juga mereka bisa membeli itu dengan harga yang terjangkau atau pas di kantong seperti itu. Berikutnya ada fungsionalitas utama. Dari fungsionalitas utama yang pertama ada who atau siapa. Siapa ini masyarakat Binong atau masyarakat yang tinggal di daerah Binong. Kemudian what, menawarkan berbagai macam produk minyak goreng dan stek ayam dengan harga yang murah. Kemudian where, yang berhubungan dengan lokasi, tentunya di daerah Binong. Dan when, ini berhubungan dengan tentang kapan toko ini akan dibuka. Toko ini akan dibuka pada 1 September dan melakukan pemasaran pada 2 September. Mengadakan promosi setiap harinya untuk membantu meringankan beban masyarakat. Why? Why di sini adalah tingginya harga minyak goreng yang menyulitkan masyarakat daerah Binong. Dan yang terakhir how, tentang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan produk ini dengan mereka bisa langsung datang ke toko maupun melakukan pemesanan melalui media sosial yang akan kita sediakan nantinya. Poin berikutnya adalah memprioritaskan fitur berdasarkan kebutuhan. Yang pertama, fitur yang ada pada toko minyak goreng tidak banyak karena hanya mengandalkan media sosial dan spanduk saja sebagai media pemasaran kita. Kemudian dari segi restoran steak ayam ini terdapat pada penyedia layanan pesan antar, kemudian layanan transaksi dan media sosial yang diperuntukkan sebagai media pemasaran. Jadi memang dari steak ayam ini kita juga bekerja sama atau kita juga daftar ke layanan pesan antar dan juga layanan transaksi untuk bisa mempermudah konsumen mendapatkan produk ini, dan juga mereka bisa menikmati produk dari steak ayam ini. Kemudian poin berikutnya minimum available product. Untuk poin yang pertama ini memberikan informasi 1 bulan sebelum meriliskan proyek dan meluncurkan produk pada toko minyak goreng. Poin berikutnya memberikan informasi 3 bulan setelah toko minyak goreng telah rilis terkait merilis proyek restoran steak ayam. Jadi ketika toko ini sudah atau toko minyak goreng ini sudah ada, sudah bangun dan sudah berjalan selama 3 bulan, setelah itu barulah merilis restoran steak ayam karena tidak bisa langsung seperti itu ya, kita memang juga butuh waktu untuk kita bisa membuka restoran steak ayam ini. Jadi memang diperuntukkan waktu 3 bulan setelah berjalan. Selama 3 bulan itu kita mempersiapkan tempat, fasilitas dan lain-lainnya untuk membuka restoran steak ayam ini. Poin berikutnya, pada restoran steak ayam tentunya akan melakukan inovasi-inovasi pada menu-menunya dengan tujuan untuk masyarakat tidak bosan dengan menu-menunya yang hanya ayam, steak ayam dengan saus barbecue dan lain-lain. Jadi ada variasi dan ada pilihan bagi konsumen untuk bisa menikmati produk ini. Kemudian
ketika merilis toko sembako akan membutuhkan 50 stok produk minyak goreng untuk melihat permintaan dari konsumen. Jadi memang untuk awal ini setiap produk itu memiliki stok tersendiri gitu. Jadi di sini stok produknya itu 50, tidak terlalu banyak. Jadi kita mau melihat bagaimana sih respon dari si konsumen terhadap toko minyak goreng ini. Jika memang mereka memiliki ketertarikan terhadap minyak goreng dan mereka terbantu dengan adanya toko ini, maka kita tentunya akan menaikkan stok produk untuk bisa melengkapi kebutuhan mereka seperti itu. Poin berikutnya untuk reso steak ayam, hanya menyediakan menu steak ayam dengan stok bahan baku sekitar 15 potong paha ayam dan 2 kilo sayur-sayuran, dengan tujuan tentunya sama seperti toko sembako tadi ya. Poin-poin yang terakhir, memaksimalkan pemasaran dan promosi untuk meminimalisir kegagalan serta kerugian yang akan terjadi. Maka dari pemetaan-pemetaan yang telah saya lakukan di atas, di sini saya telah menyimpulkan dan telah menjadi satu bahwa kedua proyek ini atau kedua usaha ini akan saya gabungkan menjadi warung rakyat. Nah, di sini saya sudah petakan ke dalam bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas. Nah, di sini untuk kotak yang pertama ini ada key partners. Key partners ini berbicara tentang kunci atau oknum-oknum yang akan bekerja sama dengan kita gitu, dengan usaha yang akan kita bangun. Nah, di sini saya bekerja sama dengan tentunya pemasok daging dan minyak goreng. Nah, teman-teman ini kurang kata dan, jadi di sini saya bekerja sama dengan pemasok daging dan juga minyak goreng seperti itu. Kemudian pemasok daging ayam, kemudian pemasok arang kelapa, kemudian penyedia layanan pesan antar seperti GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood, dan penyediaan layanan pembayaran seperti ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Untuk key activities di sini adalah seperti operasional biasanya. Jadi di key activities ini kita menjelaskan bagaimana proses-proses yang akan kita lakukan ketika kita menjalankan usaha ini. Yang operasional pertama adalah operasional steak ayam dengan mengolah ayam hingga empuk sampai menyajikan pesanan. Kemudian proses penyajian dan layanan khususnya minyak goreng. Transaksi bisa secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini kita bisa melalui media layanan-layanan yang tadi ya, seperti ShopeePay, OVO, GoPay, mBanking, Dana, dan lain-lain. Kemudian layanan take away untuk steak ayam, dan pengiriman melalui GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Nah, untuk key research ini adalah perlengkapan yang dibutuhkan ketika kita menjalankan usaha ini. Yang pertama, perlengkapan dan peralatan makan di tempat dan tempat untuk menaruh minyak goreng seperti rak panjang. Ya, teman-teman, seperti rak panjang yang berada di atas tembok itu, kita butuh itu untuk kita bisa menaruh produk-produk minyak goreng tersebut. Yang kedua adalah lahan untuk makan di tempat, khususnya bagi steak ayam dan untuk menjual minyak goreng. Kemudian listrik, box plastik untuk steak ayam atau untuk konsumen yang take away steak ayam. Kemudian staff untuk membantu kita menjalankan operasional dari warung rakyat ini.
Dari segi proposition ini kita menjelaskan value atau nilai yang akan ingin kita sampaikan kepada pelanggan. Nah, di sini saya ada 2 poin. Untuk poin yang pertama, menyediakan makanan kekinian dengan bahan berkualitas terbaik yang menggunakan metode memanggang untuk mengurangi pemakaian minyak goreng. Dan poin yang terakhir, menyediakan tempat bagi masyarakat dalam memilih minyak goreng dengan berbagai macam merek minyak goreng dengan harga yang murah. Nah, relationship. Customer relationship ini kita akan membicarakan tentang hubungan kita dengan customer atau hubungan kita dengan pelanggan. Jadi di sini yang pertama, menyediakan kotak saran di area penjualan, khususnya minyak goreng dapat mengajukan komplain secara langsung jikalau memang minyak goreng tersebut ada yang bocor atau misal ada di balik minyak goreng itu expired itu sudah lewat atau dan lain-lain, mereka bisa ajukan secara langsung ke kita dengan membawa produk tersebut dan stroke yang sudah kita kasih tadi, dan mereka bisa langsung menukarnya. Tidak hanya komplain secara langsung, mereka juga bisa komplain melalui media sosial kita jika memang mereka ada beberapa saran atau mereka ada beberapa keluhan jika memang ada dapat kerusakan pada produk minyak goreng. Kemudian menjalin hubungan melalui media sosial, mengadakan promo menarik, dan membagi makanan secara langsung di hari-hari tertentu gitu. Jadi misalnya ini terkhusus bagi stek ayam, jadi di hari-hari tertentu ini kita akan membagikan makanan secara gratis kepada masyarakat. Selain untuk menarik perhatian mereka, kita juga sebagai membantu mereka menyelesaikan masalah yang terjadi, meringankan beban mereka juga seperti itu. Nah, dari segi channels ini kita akan bekerja sama dengan siapa saja seperti itu. Jadi secara online kita bekerja sama dengan kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai media pemasaran kita. Kemudian secara offline menggunakan metode word of mouth ketika pelanggan datang ke warung rakyat ini. Jadi dengan kita melakukan pemasaran dari word of mouth ini, masyarakat akan membicarakan tentang hal-hal yang kita lakukan, yang kita sudah deliver kepada pelanggan. Kemudian dari segi customer segmen ini berbicara tentang segmentasi pasarnya. Jadi untuk stek ayam ini seluruh kalangan baik anak-anak, remaja hingga dewasa dapat menikmati stek ayam ini. Namun memang kita memfokuskan terhadap remaja 17 hingga 25 tahun yang menyukai konsumsi makanan-makanan kekinian, karena kan seperti yang kita tahu tidak semua orang dewasa itu menyukai stek ayam, tapi memang kebanyakan anak-anak milenial yang umur 17 sampai 25 tahun mereka menyukai makanan-makanan kekinian seperti stek ayam ini. Kemudian target pelanggan yang berada di daerah sekitar Binong seperti pelajar, pekerja, dan juga mahasiswa. Dari segi minyak goreng, seluruh kalangan bagi pria maupun wanita, khususnya wanita berusia remaja 25 tahun ke atas hingga ibu rumah tangga yang memang mereka memiliki kebiasaan dalam memasak. Nah, dari cost structure ini adalah merupakan cost atau pengeluaran apa saja yang akan kita keluarkan demi berjalannya usaha ini. Yang pertama, pengeluaran biaya yang dilakukan untuk membeli bahan baku, sewa tempat, dan juga menggaji karyawan. Kemudian kita juga ada biaya banner untuk promosi, biaya aplikasi kasir, dan juga ada biaya iklan. Jika kita memang ingin beriklan seperti di Instagram atau ingin beriklan di YouTube dan lain-lain seperti itu. Dari segi revenue stream ini, yang pertama modal 50% itu modal pribadi dan 50%-nya investor. Poin yang kedua,
penjualan menu-menu makanan, dan berbagai macam merek minyak goreng. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan aplikasi layanan pesan antar. Kemudian membayar uang sewa tempat dan gratis ongkir bagi pelanggan yang mengorder dari layanan pesan antar. Nah, setelah dari diagram fishbone ini, kita akan petakan kembali atau kita akan buat SOP-nya atau standar operasional perusahaan seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mulai. Di sini ada memang beberapa ibaratnya beberapa bentuk teman-teman. Di sini ada seperti ya, bilangnya oval ya teman, bilang saja sebut saja oval ya teman-teman. Jadi sini oval ini bertujuan untuk kita memberitahu bahwa operasional akan segera dimulai dan operasional akan diakhiri dengan finish seperti itu. Nah, dari segi ini adalah jejar genjang. Jejar genjang ini adalah input dan output dari misalnya divisi-divisi yang berada di perusahaan kita. Nah, di sini saya contohkan adalah input dan output dari official store tentang stok produk. Jadi official store ini mereka mendata produk-produk minyak goreng mana saja yang stoknya sudah menipis seperti itu. Nah, jika mereka sudah sesuai inputannya, maka dia kan output dan output ke warehouse tentang stok produk ini. Dan tentunya setelah warehouse ini menginput stok produk, mereka membuat PR-nya atau purchase request atau pembelian request gitu, request pembelian. Kemudian dari pembuatan PR ini akan disortir. Request tersebut akan disortir, jika tidak sesuai maka akan menerima notif dan akan dikirim kembali ke warehouse untuk pembuatan revisian tentang PR tersebut. Ketika PR tersebut sudah sesuai, ketika PR tersebut sudah sesuai, maka akan diinput oleh keuangan. Teman-teman. Ya. Jadi ketika sudah sesuai PR tersebut, akan diinput oleh keuangan, maka keuangan akan melakukan pembelian produk. Ketika sudah keuangan membeli produk tersebut untuk mengisi stok yang berada di gudang untuk bisa dipajang di rak-rak yang tadi saya jelaskan, maka produk tersebut akan disortir. Ketika sudah sesuai dengan inputan tersebut, maka akan dilakukan penataan produk sesuai dengan klasifikasiannya. Kemudian setelah tersebut penjualan oleh official store. Kemudian ada produk yang terjual, terjadilah input dan output yang dilakukan oleh kasir. Input dan output ini terhadap kasir produk dari produk yang terjual. Seperti itu. Kemudian input keuangan dari kasir, dan dari situ kembali lagi ke awal untuk penginputan dan selesai, teman-teman. Jadi itu saja penjelasan saya untuk malam hari ini tentang warung rakyat. Semoga teman-teman mengerti dan menjadi pengetahuan bagi teman-teman dalam menemukan solusi dari sebuah permasalahan dan bisa menjadikan solusi tersebut sebagai peluang usaha. Terima kasih teman-teman, selamat malam, salam sejahtera bagi kalian semua.